Upacara bendera memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 segera dimulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara siap. Kepada yang merah putih. Hormat. Siap. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Ini adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45, yang tentu ini sangat penting sekali untuk kita ketahui dan pahami, terutama kepada anak-anak dan anak didik kita,
agar supaya memahami tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Karena akhir-akhir ini banyak di antara mereka-mereka yang memangkas tentang makna kemerdekaan tersebut, sehingga akhirnya kalau tidak selalu kita pahamkan kepada anak-anak kita khawatir bahwa kemerdekaan ini adalah merupakan hadiah dari para penjajah. Para bapak ibu sekalian, juga siswa-siswa, siswi yang saya hormati, bahwa kemerdekaan Indonesia ini benar-benar merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang terjadi di sini memang betul-betul ada kaitannya dengan kita umat Islam yang beragama di Indonesia ini. Di antaranya bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada hari Jumat Kliwon, bulannya bulan Agustus, ketepatan pada bulan Ramadan. Ini ada kemiripan dengan diutusnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad diutus menjadi nabi juga pada bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 8, bertepatan dengan bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, yang kemudian bersamaan dengan malam nuzulul Quran yang kita peringati. Di situ ada bersamaan kalau kemerdekaan Indonesia adalah Agustus tanggal 17. Kemudian Rasulullah dinobatkan menjadi seorang Rasul itu juga pada bulan Agustus, tapi tanggalnya tanggal 8. Ini merupakan hal yang luar biasa, yang memang betul-betul sudah dipersiapkan oleh para pejuang-pejuang kita. Kita tahu bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam dalam satu minggu, di mana hari Jumat ini memang betul-betul akan diberikan kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat pernah ditawarkan kepada orang-orang Yahudi, kemudian mereka bersengketa tentang hal ini. Pernah ditawarkan kepada orang-orang Nasrani, juga mereka bersengketa. Rupanya Allah tidak menyenangi orang-orang yang selalu bersengketa, maka diberikanlah hari Jumat ini kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan adalah afdhalus syuhur dalam 12 bulan. Bulan yang paling utama dan mulia, yang tentu kita sudah mengetahui tentang kemuliaan bulan tersebut. Para ibu bapak dan saudara-saudara, siswa-siswi, santriwan, santri putri yang saya hormati, kita umat Islam yang hidup di Indonesia harus memahami bahwa ada 317 yang bermakna sangat penting bagi kita. Yang pertama adalah 17 Agustus yang hari ini sedang kita peringati proklamasi kemerdekaan. Karena dengan adanya 17 Agustus, semua rakyat Indonesia yang saat ini sedang membangun dalam segala bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental, seperti yang kita kerjakan di pondok ini. Ini ada kaitannya dengan 17 Agustus. Karena dengan adanya kemerdekaan ini, maka kita akan bisa membangun dengan bebas. Kita bisa mengadakan pendidikan juga dengan bebas. Kita bayangkan bagaimana seandainya saat ini belum merdeka, tentu kita tidak bisa mengadakan acara seperti ini. Ini yang harus kita pahami dan harus kita syukuri.
Yang kedua adalah tentang 17, yaitu bahwa dalam satu hari satu malam kita melakukan sholat yang jumlahnya adalah 17 rakaat. Pertanyaannya adalah apa hubungannya 17 rakaat yang kita lakukan dalam satu hari semalam dengan Indonesia? Tentu ini sangat banyak. Bayangkan kalau semua orang ditanya, dulu nenek moyang kita dan para pejuang kita di dalam mengusir para penjajah, di mana kita dijajah oleh para penjajah tidak kurang dari 350 tahun. Kira-kira senjata yang Anda pikirkan adalah apa? Hanyalah bambu runcing. Mari kita bisa bertaruh kepada jenderal siapa yang bisa mempertaruhkan bahwa alat yang hanya bambu runcing kok bisa memenangkan dengan meriam-meriam dan senjata-senjata yang sudah lengkap yang dimiliki oleh penjajah yang semuanya adalah orang-orang kafir, sedangkan kita yang dijajah dari rakyat Indonesia ini 90% adalah orang-orang muslim. Tentu ini tidak masuk akal kalau ini tidak ada hubungannya dengan sholat yang kita kerjakan dalam satu hari satu malam, yaitu 17 rakaat. Itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian 17 yang ketiga adalah 17 bahwa rukun sholat yang kita kerjakan juga jumlahnya 17. Yang mungkin adik-adik sekalian, para santri dan santri putri sering mendengarkan pujiannya itu dari Langgar-Gatan itu. Ya, arkanus sholah arba'ata sab'ata asyar, 17. Ini adalah hal yang betul-betul ada hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia, sehingga kalau kita simpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah ada faktor X. Faktor X itu adalah kalau diterjemahkan dalam bahasa min ghairi layak pasif, yang tidak bisa dinyana-nyana. Kalau bahasa kita adalah bahasa kebenaran atau yang bulalah istilahnya. Para bapak, ibu, dan para santri, putra dan putri yang saya hormati, kemudian tanggal kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 8. Angka 8 ini juga penting kita pahami. Kenapa begitu? Doa yang kita baca setiap sholat yang penting diantaranya adalah 8 kata, yaitu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Itu 8. Kata 8 itu penting. Kemudian dengan 8 maka kita selalu dengan 8 ketika kita bersujud itu juga memerlukan hal yang 8, karena anggota sujud ada 7, yaitu ini bahasa Jawanya batuk, kemudian apa? 2 tangan, kemudian dengkul, kemudian pucuk sikil manjat. Satu lagi ditambah adalah ketika kita membaca Subhana rabbiyal a'la bihamdih, hati kita harus ingat dengan apa yang kita baca, karena posisi sujud itulah posisi paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kalau kita perhatikan satu persatu bahwa kemerdekaan Indonesia itu hal yang sangat luar biasa yang selalu ada hubungannya dengan keagamaan kita. Oleh karena itu, setelah kita ini memahami hal tersebut, bagi terutama Bapak Ibu, para asatidz dan ustadzah, juga kepada adik-adik semua santri, putra dan putri harus pahami hal ini, harus disyukuri. Wujud syukur kita adalah meneruskan pendidikan kita, terutama pendidikan agama ini dengan sebaik-baiknya. Kalian yang di sini, terutama dari siswa-siswa yang baru, adalah bentuk pengorbanan yang semestinya kalian waktu-waktu kecil seperti ini
banyak untuk main-main di rumah, tetapi akhirnya di pondok pesantren seperti ini adalah perjuangan-perjuangan yang menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, semua yang menjadi santri sini adalah menjadi orang anak-anak yang soleh dan solehah, ilmunya manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.